Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama limpah curahkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu ditetapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Wabil khusus kita sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, membahas tentang rukun iman. Tadinya saya mau bahas puasa ini, tapi takut bapak-bapak keburu lapar. Teraja mungkin Pak Ustadz kita masih bisa ngaji 1 apa 2 kali lagi ya. Nanti khusus untuk minggu depan apa minggu berikutnya kita bahas tentang puasa karena sudah dekat dengan bulan Ramadan. Rukun iman yang pertama, ahaduha an tu'mina billahi bi an ta'taqida 'ala tafsili. Rukun iman yang pertama adalah an tu'mina billah, iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah bi an ta'taqida 'ala tafsili, yaitu percaya secara akurat, secara rinci. Tafsil kata santri, mempercayai, meyakini tentang adanya Allah, kuasanya Allah, mengetahuinya Allah, ala tafsili, secara rinci, secara akurat. Nah, apa itu? Annallaha ta'ala maujudun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maujudun, ada. Ini rukun iman yang pertama. Yang pertama, rukun iman itu meyakini, mengimani dengan detail, dengan tafsil, secara akurat bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada. Bagaimana disebut tafsil? Tafsil yang dimaksud adalah rinci. Kalau dalam mengetahui sifatnya, sifat per sifat tahu, alasannya tahu, dalilnya tahu, itu tafsil namanya, itu akurat namanya. Nah, annallaha maujudun, Allah itu ada. Makanya dalam pengajian Tijan kita membahas ada sifat apa? Wujud, ya kan? Wujud itu artinya ada. Qadimun, dan terdahulu. Terdahulu tanpa ada permulaan. Karena ada barang yang dahulu tapi ada permulaannya. Dunia ini terdahulu dibanding usia kita. Kakek kita juga terdahulu dibanding kita. Tetapi kakek kita, buyut kita, bumi ini disebut terdahulu pun ada permulaannya. Kakek tahun sekian lahir,
Buyut tahun sekian lahir, bumi sekian ribu tahun yang lalu diciptakan. Nah, yang disebut wujudnya Allah qadim, terdahulu tanpa ada permulaan. Kita tidak perlu membayangkan seperti apa. Judulnya titik saja bahwa adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Karena kalau Allah ada permulaannya, berarti sebelum ada Allah bagaimana? Iya kan? Sebelum ada Allah bagaimana? Dan ketika barang yang hadis itu artinya apa? Barang yang adanya setelah tidak ada. Berarti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan Allah? Ini yang pertama. Qadimun. Bakin, Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Kekal itu abadi, tidak ada akhirnya. Sekekal-kekalnya bumi ada akhirnya, sekekal-kekalnya langit ada akhirnya, sekekal-kekalnya iblis ada apanya? Akhirnya. Tapi Allah qadimun bakin, terdahulu tanpa ada permulaan, dan Allah kekal tidak ada akhirnya. Di Quran surat Ar-Rahman jelas sekali. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan akan tetap abadi alias kekal. Siapa? Allah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kita itu mengimani Allah harus detil seperti itu. Harus tafsil secara rinci. Mukhalifun lil hawadisi. Lalu kita harus mengimani bahwa Allah itu berbeda dengan seluruh hawadis. Apa itu hawadis? Hawadis itu yang baru. Apa itu yang baru? Yang diciptakan. Apa yang diciptakan? Makhluk. Allah itu beda dengan seluruh makhluk. Tidak bisa diserupakan. Bahkan tidak bisa ditamsilkan. Walaupun dengan tamsil. Ulangi. Allah itu beda dengan seluruh makhluk. Maka karena Allah beda dengan seluruh makhluk, maka tidak ada tamsil, tidak ada perumpamaan untuk Allah, sekalipun dengan tamsilnya tamsil. Saking tidak adanya yang menyerupai Allah. Bahkan Allah itu beda dengan khayali kita. Allah itu beda dengan apa yang ada hayalan kita. Jadi kalau kita menghayal tentang Allah, bukan itu Allah. Paham? Sebab khayali itu makhluk. Jelas? Allah itu bukan khayali. Allah itu bukan hayalan. Jadi kalau kita menghayal tentang Allah, jelas itu bukan Gusti Allah. Dalam definisi ma'rifat itu ada, sering kita sebutkan, idrakun jajimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalili. Nah, dari situ kita bisa memastikan bahwa terkadang manusia itu menganggap Allah kepada perkara yang bukan Allah, seperti dalam khayali, seperti dalam hayalan. Mukhalifun lil hawadis. Jadi bagaimana Allah? Ya sudah, beda dengan makhluk, tidak bisa diserupakan dengan apapun, atau tidak ada satu makhluk pun menyerupai Gusti Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah apa syai'un, satu perkara pun. Jelas ya? Ini mah kan hanya mengilas saja, tidak sedang membahas kitab tauhid, sedang bahas tentang iman. Mustagnin an kulli syai'in,
Allah itu mustagnin, tidak butuh atau sugih lah gitu ya, an kulli syai'in, dari suatu apapun. Mustagnin itu artinya tidak butuh. Sugih, tidak butuh. Sugih itu tidak butuh apa-apa. Mustagnin an kulli syai'in, Allah itu tidak butuh dari segala sesuatu, karena segala sesuatu yang butuh kepada Allah. Jadi kita ini beribadah bukan untuk Allah. Sholat bukan untuk Allah. Sholat itu bentuk pengabdian kepada Allah, manfaatnya bukan untuk Allah. Paham? Tapi hanya bentuk pengabdian kepada Allah, bukan untuk Gusti Allah. Manfaatnya untuk yang sholat. Pak Ustaz di depan, jangan di pojok. Sini, pindah. Sok. Biar enak. Gitu. Kalau di situ kan nggak enak. Ulangi, mustagnin an kulli syai'in. Bentuk-bentuk ibadah kita ini bukan keperluan Allah, bukan untuk Gusti Allah, tetapi untuk keperluan yang ibadah, untuk kita. Allah itu sejagat raya orang ibadah, nggak bakal nambah derajat kepada Allah. Ya, semuanya manusia dan jin kufur kepada Allah, tidak akan menjadi kurang derajat siapa? Allah. Karena makhluk tidak mempengaruhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ibadah sesungguhnya untuk kita semua, baik untuk kebaikan dunia ataupun untuk akhirat. Jadi yang dimaksud lillahi ta'ala itu bukan untuk Allah. Persembahan kita itu kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Bahasanya bukan manfaat untuk Allah, manfaatnya untuk kita, tetapi dipersembahkan kepada siapa? Allah. Wahidun, Allah itu esa. Dia membahasakannya apa? Esa. Kalau dalam kitab tauhid mah dibahas mufrodahnya segala ya. Ini mah enggak esa saja. Atau ada juga yang menyebutnya tunggal, ada juga yang menyebutnya satu, kan gitu ya. Nah, ini yang disebut dalam tijan namanya wahdaniyat. Wahdaniyat seperti kita ketahui, ada wahdaniyat fid dzat, ada wahdaniyat fis sifat, ada wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fidzat artinya Allah wahdaniyat pada datnya, Maha Esa datnya, bukan gabungan dari beberapa juz, bukan gabungan dari beberapa molekul, bukan gabungan dari beberapa dat disatukan jadi satu, bukan begitu. Beda dengan kita. Kalau kita satu, saya satu, betul. Tapi ada unsur tulang, ada unsur daging, ada unsur bulu, ada unsur otot, ada unsur darah, ada unsur air. Disatukanlah beberapa unsur menjadi satu. Wahdaniyatnya Allah tidak begitu. Lalu bagaimana? Mukhalafatul lil hawadis. Nah, udahlah jangan banyak-banyak ya, ngaji tauhid puyeng ya. Puyeng lah, udah. Nanti aja kitab tauhidnya khusus. Bulan Ramadan nanti kita pasaran kitab apa? Tauhid. Di rumah saya ya. Habis taraweh ke rumah aja. Kita mulai jam 10 malam sampai sahur. Deket kan? Deket. Nah. Wahidun. Qadirun, Allah berkuasa. Atau ada yang mengartikan kuasa, berkuasa, kawasa kata orang Sunda. Ini identik dengan takdir, ya kan? Atau dalam sifat yang kita sebut
Sifat 20-nya itu apa? Kudrat. Nah, muridun, Allah itu berkehendak. Ini dua kalimat ini sering menjadi satu dalam ucapan kita. Sudah menjadi kudrat irodat siapa? Allah. Kan gitu ya? Sudah menjadi kudrat irodat Allah. Disebut kudrat irodat itu karena tadi Allah itu qadirun muridun, berkuasa dan berkehendak. Artinya sesuatu terjadi karena kuasa Allah, dikersakan ku Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kenapa begitu? Kehendak siapa? Allah. Nah, mana bedanya? Bedanya begini. Kita mendapat, jangan musibah contohnya ya, nggak enak ya. Kita tiba-tiba pagi-pagi ada orang datang ngasih rezeki berat kepada kita. Itu takdir. Kuasa siapa? Allah. Kersaning siapa? Allah. Dari mana? Dari muridun. Kehendak siapa? Allah. Malam itu orang diminta juga nggak ngasih. Mangpulan tuh. Kenapa pagi-pagi tiba-tiba dia ngasih tanpa diminta? Itulah kudrat irodat Allah. Semalam nggak ngasih karena Allah belum mentakdirkan dan belum berkehendak untuk itu. Sudah ada dalam rencana Allah, tapi waktunya belum terjadi. Tidak akan terjadi. Semua yang terjadi itu karena kehendak Allah, terjadinya karena kudratnya Gusti Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak siapa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Semua terjadi karena kehendak Allah. Kejadiannya itulah takdir Allah. Paham? Nah, kita juga kan suka punya rencana tuh. Rencananya begini, eksekusinya berarti pelaksanaan dari rencana. Nah, tapi tidak berarti sama kita kudrat irodat. Beda. Kalau qadirun muridun itu tidak ada yang lebih dulu. Semuanya qadimun qaimatun. Semua sifat Allah tidak ada yang belakangan datangnya. Semua qadimun qaimatun. Semua terdahulu dan tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Alimun, Allah mengetahui segala macam. Akidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu mengetahui seluruh makhluk, bukan dalam globalnya saja, bukan hanya garis besarnya saja, tetapi secara rinci Allah tahu. Wah, penyakitnya kita tahu, apa yang ada dalam hati kita juga tahu, ya kan? Semua tahu. Sebetulnya kalau tidak ada perintah berdoa, kan dalam doa kadang-kadang kita cerita sama Allah, malam-malam tuh, ya Allah, anak mau wisuda ya Allah. Padahal Allah tahu tuh, ya kan? Kalimat itu bukan berarti kita menganggap Allah tidak tahu, tetapi kita sedang menunjukkan keluhan kepada Gusti Allah. Kan tidak boleh mengeluh kepada manusia. Tunjukkan keluhan itu kepada siapa? Allah. Wahai Allah, anak mau wisuda, yang gede minta kawin ya Allah, gampangkan rizki kakku ya Allah, mudahkan urusan banyak itu kan ya. Nah, Allah itu tahu. Makanya ada pelawak Kang Sule, berdoanya singkat, ya Allah, Engkau tahu yang aku mau, kan gitu ya. Nah, ini mah kita mah jangan berdoa begitu ya. Kita juga tahu itu bahwa Allah tuh tahu yang kita mau ya, tetapi kita diperintah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa-doamu. Nah, alimun, Allah Maha mengetahui. Dan mengetahuinya Allah tidak dibatasi waktu.
tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi jarak, tidak bisa dihalangi apapun, karena tidak ada barang yang bisa menghalangi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran diceritakan bagaimana Allah menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah tahu ada ulet dalam batu hitam yang dalam. Begitu tongkat Nabi Musa dipukulkan ke atas batu, batu hitam yang gede, bet, pecah batunya. Di dalam batu itu ada ulet sedang makan rumput tanpa ada lubang sedikit pun. Kaget Nabi Musa, nanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, Jibril, lah ini bagaimana ada rumput di dalam? Itulah kuasa siapa? Allah. Allah mengutus malaikat untuk memberikan makan setiap waktunya ke dalam situ. Ini dibuktikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Dalam kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berzuhud dari dunia. Beliau itu seorang pemimpin, seorang kaya. Seorang pemimpin, seorang kaya melepaskan baju kepemimpinannya, melepaskan seluruh kekayaannya. Ia buktikan kekuasaan Allah, masuk dia ke dalam gua, mengunci diri dalam gua. Gak bawa bekal, gak apa. Wah, ini menguji keyakinan nih. Tiba-tiba dia dalam keadaan tirakat, tidak makan, tidak minum. Ada orang tukang memburu burung masuk ke gua. Mungkin hujan kali ya, berteduh. Pas masuk ke dalam ada orang dikira kelaparan. Sampai Ibrahim bin Adham menguatkan giginya, menguatkan mulutnya agar tidak bisa masuk air, karena orang yang datang mau ngasih minum. Dia kuatkan mulutnya untuk tidak bisa muka, sampai dicokel pakai pisau sehingga air itu bisa minum. Ibrahim bin Adham mengatakan, sekalipun aku menolak dalam gua yang sempit dan tertutup ini, Allah masih bisa mengantarkan rezeki. Masya Allah. Makhluk dalam batu hitam Allah tahu, makanya Allah antarkan rezekinya. Ibrahim bin Adham dalam gua Allah tahu, makanya Allah antarkan apanya? Rezekinya. Kenapa kita yang di alam bebas kadang-kadang susah dengan urusan rezeki, padahal Allah tahu kebutuhan kita? Jangan-jangan iman yang perlu ditanya ini ya. Masya Allah. Ya, alimun. Hayyun, Allah itu hidup. Bahkan disebutkan dalam ilmu tauhid bahwa sifat hayat ini suatu sifat yang sangat agung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kasifu bil ilmi, karena sifat hayat. Allah kuasa karena hidup, Allah berkehendak karena hidup, Allah mengetahui karena hidup. Makanya di istighosa malah ini jadi sifat yang disebut, ya hayyu ya qayyum. Wahai zat Allah yang hidup, wahai Allah yang berdiri sendiri. Nah, bagaimana Allah alim kalau Allah tidak hidup? Ya kan? Orang mati kita ini, kita pinter mati, udah nggak bisa lagi ngitung. Profesor meninggal, tanya tuh teori kekuburannya, nggak bisa jawab. Ya kan? Makanya di Alfiyah Ibnu Malik itu pernah menjadikan kisah ketika Syekh Ibnu Malik mengarang Alfiyah, bahwa Alfiyah ini mengungguli Alfiyah Ibnu Mu'ti. Alfiyah Ibnu Mu'ti. Alfiyah yang aku tulis ini melebihi Alfiyahnya Ibnu Mu'ti, gitu dalam nadomnya. Malamnya ngimpi, dia lupa semuanya itu. Malamnya mimpi Syekh Mu'tinya itu datang. Dalam mimpinya tidak banyak ngobrol,
cuman beberapa kalimat saja. Al hayyu yaglibu alfa mayyitin. Wahai Malik, orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 yang mati. Itu saja. Bangun dia tidurnya minta maaf. Wah, kenapa? Karena sudah dianggap menyombongkan diri. Kan kadang-kadang terjadi kita juga. Guru ngaji kita ngajarnya cuman sampai abatasa. Ya, tajwidnya juga tajwid yang ditulis terjemah saja. Muridnya jadi kiai. Ngomongnya apa? Guru saya saja kalah katanya. Waduh. Ini muridnya perlu diborgol ini gini. Ya kan? Saya ini lebih dari guru saya. Masya Allah. Ini mesti minta maaf nih ya. Waduh, padahal tidak bisa itu kalau bukan diajarin siapa? Guru. Justru kalau kita ini punya ilmu, kita menjadi orang sukses, kita menjadi berhasil, yang hebat itu bukan kita, tapi guru kita. Masya Allah. Kadang-kadang oh, guru saya aja kalah. Emang latihan silat kali ya? Nah, nggak boleh. Nauzubillahi min. Yang hebat itu orang tua kita, guru kita. Kita belum tentu. Kita nanti dibuktikan murid kita, anak kita. Nah, kalau anak kita nanti sukses, jadi orang yang baik, berarti kita orang tua yang hebat. Murid kita menjadi orang soleh, menjadi orang alim, menjadi orang sukses, berarti kita orang hebat. Begitu. Nah, sudah bisa mencetak gitu. Dah. Sami'un, Allah itu maha mendengar. Dan begitu pun pendengaran Allah tidak dibatasi jarak, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi volume. Makanya kata Nabi, jangan kenceng-kenceng kalau berdoa, sebab Allahmu tidak tuli, gitu kan ya. Nah, kalau imam ya cukup asal kedengar makmum saja, supaya makmum bisa ngaminin. Ya kan? Yang teriak-teriak malam sendirian teriak ya Allah. Wah, jangan begitu. Jangan tunjukkan kesombongan dalam berdoa. Ngangkat tangan berlebihan. Wah, Allah, Masya Allah. Ngomel-ngomel ke Gusti Allah. Justru waktu berdoa itu rendahkan hati, hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa enggak malu minta dengan banyak salah? Ya, kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa, datang kepada Allah dengan sejuta permintaan. Makanya yang hebat itu siapa? Masya Allah ya. Dalam sebuah i'tiraf itu, hilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil adim. Wahai Tuhanku, itu kalau panjang mah bahasanya, aku datang kepadamu dengan lumuran dosa-dosa. Tak pantas hamba ini menjadi ahli sorga, namun hamba tak sanggup menjadi ahli neraka. Gitu. Fahabli taubata waghfir dunubi, maka oleh karena itu ampunkanlah dosa-dosa hamba dan berikanlah tobat kepada hamba. Awas, tobat itu kepada Allah, tapi yang memberikan kita tobat siapa? Allah. Makanya orang yang tidak diberikan pertolongan tobat oleh Allah tidak tobat-tobat. Dosanya banyak, pingin tobat kayak orang, halangannya terus, nggak tobat-tobat. Kadang-kadang istighfar juga nggak sedih-sedih. Istighfar mah istighfar tapi nggak inget-inget sama dosa. Hampang, enteng, cetek istighfarnya, tidak mendalam ke hatinya. Mengapa orang begitu tidak bisa melakukan tobat? Karena Allah tidak menghendaki ia bertobat. Na'udzubillahi min. Nah, Masya Allah, ngeri ya. Allah tidak menghendaki kita bertobat. Oleh karena itu anugerah yang sangat luar biasa kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah.
anugerah yang luar biasa. Kalau kita bisa bersyukur atas nikmat Gusti Allah, itu anugerah yang sangat luar biasa dibanding dunia dan seisinya. Tidak ada anugerah terbesar kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'un basirun, Allah melihat. Kalau alimun mengetahui, hayyun maha hidup, sami'un Allah mendengar, basirun Allah melihat. Apa dikira kita ngumpet dari Allah? Tidak ada tempat dan waktu kita bisa bersembunyi dari siapa? Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Minhajul Abidin pernah kita kaji dulu, Allah itu wanaqidu basirun. Kemanapun kita, Allah melihat kita. Di tempat gelap, di tempat terang, tidak ada yang beda kepada Allah. Terang itu kata kita, gelap itu kata kita makhluk. Bagi Allah tidak ada pengaruh gelap dan terang, karena gelap terang itu makhluk. Mutakallimun, Allah berfirman. Ini yang disebutkan dalam Tijan. Berfirmannya Allah itu bila sautin wala harfin wala i'rabin wala binain, kan gitu ya. Kalamnya Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada i'rab, tidak ada bina. Ini disebutnya kalam Allah, yang disebut kalamun qadimun la yumallu sama'uhu dan seterusnya. Ada kalam dal, ada kalam madlul. Nah, yang disebut kalam madlul itulah yang disebut sifat kalamnya Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ditanya, apakah firman Allah itu seperti yang ada di Quran? Nah, ini pernah jadi pertanyaan ya. Nah, kira-kira bagaimana jawabnya? Kita itu meyakini bahwa Quran itu firman Allah. Yang ada di Quran itulah yang diterima oleh para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disampaikan Rasul kepada para sahabat. Ada Al-Fatihah, yang kemudian disusun ada Al-Baqarah dan segala macamnya. Lalu bagaimana yang diterima Rasul dari malaikat Jibril? Yang tahu hanya Rasul dengan malaikat Jibril. Ya, yang tahu hanya Rasul dengan malaikat Jibril atas perintah siapa? Allah. Yang diterima Jibril dari Allah hanya Jibril yang tahu dengan Gusti Allah. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat itulah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan digambarkan kalam Allah itu ada alif, ada ba, ada ta, tidak ada. Paham? Nanti aja ngaji sifat kalam ini mah ya. Kalau lagi ngaji Tijan kan saya tulis. Kalau ini mah kan jangan terlalu panjang ngaji ini mah. Nanti aja ya. Nah, yakini bahwa itu adalah firman Allah yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak firman Allah itu. Ada yang kepada Nabi Musa, ada yang kepada Nabi Dawud, ada yang kepada Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Ada disebut suhuf, ada disebut kitab dan lain sebagainya. Itu firman-firman Allah, kalam disebutnya. Wa alal ijmali, ini wau kembalinya kepada bi anta takida alat tafsili. Nah, ke situ. Tadi kan harus mengimani Allah itu dengan tafsil, dengan rinci, dengan akurat, dengan mendetil gitu. Wa alal ijmali, dan meyakini secara global, disebutnya ijmal. Global itu garis besarnya. Anna lillahi kamalatin, ini secara ijmalnya. Anna lillahi kamalatin la tatanaha, ya. Anna lillahi, sesungguhnya bagi Allah
kamalatin, memiliki kesempurnaan, la tatanaha, yang tidak terhingga atau tidak ada ujungnya. Allah itu maha sempurna dengan tidak ada apanya, tidak ada bandingnya, tidak terhingga kesempurnaannya. Sesempurna-sempurnanya kita kan ada kurangnya. Boleh saya kasih contoh? Sesempurna-sempurnanya perempuan cantik, mungkin kentutnya tetap bau, ya kan? Itu sudah dibilang sempurna. Engkau memang wanita yang sempurna. Begitu ngentut mambu. Nah, sesempurna-sempurnanya. Begitupun laki-laki. Sesempurna-sempurnanya makhluk, Allah letakkan kekurangan padanya, ya kan? Urusan apapun itu disebut sempurna tuh kata kita. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu annalillahi kamalatin la tatanaha, mempunyai kesempurnaan yang tidak terhingga. Wa'lam, dan ketahui, annal maujudati. Udah jam 9, ya kan? Ini tadinya mau diberesin tapi udah panjang ini ya. Aduh, cuma 2 baris. 2 baris saja ya. Jam 9. Tinggal nanti wa'lam annal maujudati binisbati lil istighna alal mahalli wal mukhassisi. Pembagian barang-barang maujud nanti itu. Ada yang tidak butuh waktu, tidak butuh tempat, dan yang menentukan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan bertambah-tambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqna al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurhum, wa wafiqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.